Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfatusani dengan NIM C1B020062 dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai manajemen persediaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen persediaan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen persediaan. Yang ketiga ada jenis-jenis manajemen persediaan. Kemudian ada metode manajemen persediaan. Dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Baiklah, langsung saja mengenai materi yang pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang memastikan nilai maksimum diterima untuk uang yang dibayarkan organisasi kepada pemasoknya. Karena persediaan ini berperan dalam kelancaran organisasi, penting bagi pemasok dan organisasi untuk terlibat dengan benar dan efektif. Kemudian membangun hubungan yang tepat, mengelola persyaratan, dan berkomunikasi secara jelas dengan pemasok sangat penting bagi organisasi, yang artinya diperlukan kebijakan manajemen supply yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan dalam perusahaan adalah menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil, sehingga tidak mengganggu proses produksi. Adapun tujuan lain dari manajemen persediaan, seperti memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah aman, kemudian memberi waktu perusahaan untuk mengelola pembelian bahan baku, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi, mengurangi resiko bahan baku datang terlambat, kemudian menyesuaikan jadwal produksi barang, serta mengantisipasi resiko kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Terdapat 3 fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada fungsi decoupling. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Titik persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Kemudian yang kedua ada fungsi ekonomi lot sizing. Persediaan lot sizing ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian. Biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Dan yang ketiga ada fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramal berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis manajemen persediaan. Jenis-jenis manajemen persediaan yang pertama yaitu menurut fungsinya, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada base stock or lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena tidak membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang besar yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi, dalam hal ini, pembelian atas pembuatan yang dilakukan dalam jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluarannya dalam jumlah kecil. Kemudian ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan titik. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan yang ketiga ada antisipasi stok, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya yaitu jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli, atau purchase parts or component stock, yaitu persediaan barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. Selanjutnya ada persediaan bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap, yaitu supplier stock, yaitu persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi.
Dan yang terakhir ada persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses. Work in process atau progress, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Materi yang keempat yaitu ada metode dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pemesanan paling ekonomis. Maksudnya, jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada periodic review. Pada metode ini, yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu interview yang sama. Pemesan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang ketiga ada Material Requirement Planning atau MRP. Metode MRP yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Dan yang keempat ada Just in Time atau JIT. Metode ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetor atau tidak memiliki persediaan. Just in time berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Materi yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan persediaan untuk kepentingan proses produksi dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan tersebut saling berkaitan, sehingga faktor-faktor ini akan mempengaruhi persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan tersebut, yaitu ada perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijaksanaan pembelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu atau lead time, model pembelian bahan baku, ada persediaan pengemasan atau safety stock, dan ada pula pembelian kembali atau reorder point. Maka demikianlah pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.